Bukan mau nyindir nih, tapi... Nah, itu salah satu contoh rage bait. Hello Curious Buddies! Yes. Welcome back to MC Rooms Podcast Season 3. Ya, kayak aku seneng sih kemarin ada yang komentar di kolom komen kita Spotify. Dia bilang, ya Curious Buddies. Iya. Dia bilang kalau apa namanya? Apa? Cool, sounds cool. Ya. Iya. Kita jadi kayak kita jadi semakin apa? Yakin kalau kita mau pakai Curious Buddies. Exactly. Ini katanya, ya user aja dia. Doang di user. Pokoknya whoever yang komen dengan atas nama alias user. Thank you so much. Yes, exactly. Nah, apa? As usual, yes. Kita bakal masuk ke pembahasan-pembahasan yang gak kalah seru. Season 3. Yes. Daily things, daily thoughts, ketemu sama research, ketemu buku, dan yang lainnya. Iya, karena sebenarnya kayak banyak banget ya buku-buku yang kita lagi baca menuju akhir tahun ini. Betul. Nanti kita akan bahas buku itu, tapi mungkin episode berikutnya. Dan remind untuk follow, comment, dan share podcast ini. Dan follow Instagram dan TikTok kita untuk dapetin info trivia dalam 1 menit. Betul. Di @msenhomes. Yes. Jangan lupa subscribe juga YouTube kita @msenhomes karena kita share apa namanya? Kayak explainer video seru gitu. Bener, yang kayak kita curious dan kayak kok bisa ya? Kayak misalnya berapa menit bahas zombie. Lalu bahas pizza, bahas apa? Alien, bahas apa gitu-gitu. Yes. Ya. Nah, tapi ngomong-ngomong apa yang udah kita buat gitu kan, seberapa ya? Kita kan YouTube tuh kayak baru ya? Baru, yes. Per berapa sih? Kayaknya 3 bulan lalu ya. 3 bulan? 2 bulan lah. Oh, berarti per November? Enggak dong, per Oktober kali Oktober, November, betul. Yes. Nah, yang ini bukan cuman kita doang per Oktober, tapi per Desember kemarin, Oxford University Press itu udah memilih satu kata sebagai Word of the Year. Bener. Word of the Year. Kata yang dipilih. Iya, katanya adalah rage bait. Ini per 1 Desember kemarin ya. Iya. Jadi emang ini menarik adalah si Oxford University Press ini emang sejak tahun 2004. Gila, udah 11 tahun ya. Iya, udah 11. Tiap tahun tuh selalu merilis kata yang paling trending. Jadi ukurannya itu ada based on quantity dan quality. Nah, kayak quantity itu diukur dari penggunaannya baik offline maupun online. Sementara quality diukur dari dampak atau pengaruh dari kata-kata tersebut terhadap kehidupan orang-orang. Betul. Dan biasanya ini tuh dikumpulin beberapa kata kan, karena ini sesuai trending kayak di offline tadi kayak Nahum bilang. Nah, sampai akhirnya dibuatlah voting. Jadi kata-kata itu dikumpulin dan di voting. Aku sejujurnya nggak tahu ya siapa yang nge-vote itu ya. Kita tahu nggak sih? Siapa? Ada. Biasanya dia kayak kumpulin kayak semacam top 5. Habis itu dari mereka nanti usernya bakal voting. Oh, oke. There you go. Iya. Ada beberapa kata nih yang pernah menjadi word of the year. Ada brain rot, itu tahun 2024. Iya, tahun lalu. Iya, tahun lalu kita sempat bahas juga ya. Iya, di Nano Podcast kita. Nano Podcast di @msenhomes di Instagram dan TikTok. Nah, ada juga selfie, toxic, post-truth, Riz, dan lainnya. Iya, emang ini kata-kata ini benar-benar menggambarkan tahun tersebut sih. Iya. Kayak misalnya selfie, ini kalau nggak salah di pas awal-awal ada kamera depan, kayak gitu-gitu tuh. Itu muncul jadi selfie gitu. Tebakan aku Riz itu, enggak deng, toxic kali lebih 2023 kayaknya toxic. Iya. Riz mungkin 2022 atau terbalik. Anyways, coba. Kali kalian juga ada ya pemilihan kata word of the year yang suka dibilang gitu kan? Kalau tahun ini mungkin ada kata-kata aku ada ide. Alias jegel. Jegel dengan aku ada ide. Aku ada ide. Atau apa kayak sore. Belly. Kalau the summer action pretty gitu. Oh yes. Dan as we all know, nama pemenangnya adalah rage bait. Dan kita bakal bahas mengenai rage bait ini dalam 3 bagian besar, as usual. Part pertama kita pengen tahu asal-usulnya gimana sih si rage bait ini dan kenapa ini hype banget. Yes. Nah, yang kedua adalah psikologi di balik rage bait. Yang ketiga adalah dampak sosial. Dampak sosial itu kayak apa dan gimana cara kita protect diri kita dari si rage bait ini. Karena si rage bait ini ternyata bukan cuma dampaknya positif,
Tapi ada dampak yang cukup negatif juga Iya, gitu. iya. Jadi bukan cuma jadi word of the year gitu di highlight, tapi more than that gitu. Betul. Dan judulnya Rage Bait. Iya. Itu bukan kayak GTA gitu ya, Rage. Oh, enggak ding. Bukan. Oke, anyway, so Anyway, get your coffee ready. get your Kita coffee bakal ready. mulai episode kali Kamu ini. gemes amat botol minumnya? Botol minum aku? Part 1, asal-usul Rage Bait. Ya. Jadi secara definisi, si rage bait ini adalah konten yang sengaja dirancang untuk memicu kemarahan. Atau kemarahan moral lah, moral outrage itu. Nah tujuannya sebenarnya satu, dia buat meningkatkan engagement. Iya, ini kita sering lihatnya sebenarnya di social media ya, Betul. Rage Bait. Nah, Iya, elemen kuncinya ini adalah provokatif, emotional ekstrim, minim konteks, dan dibuat agar orang bereaksi cepat, bukan berpikir panjang. Iya, biasanya sih emang apa sifatnya provokatif buat orang tuh apa Komen. ke-trigger gitu. Iya, ke-trigger. Komen dan ya namanya juga apa buat meningkatkan engagement gitu. Iya, bener kata kamu, kayak ada komennya gitu kan. Biasanya komennya juga marah. Nah ini tuh untuk kemudian nanti memperbesar, bukan memperbesar, bahkan diperbesar oleh algoritma. Betul, iya. Karena ya reaction Iya. komen gitu-gitu kan malah jadi algoritmanya kayak ngebantu postingan tersebut makin naik pasti kan. Benar. Jadi sebenarnya perilaku ini kan nggak baru ya, nggak 2025. Sebenarnya dari, udah lama kan sebenarnya kayak dari awal kolom komen disediakan sebenarnya sudah ada. Apalagi di internet awal gitu ya, 2000-an nih kayak dibilang kayak kolom komen udah ada ya, orang udah bisa komen gitu loh. Bener, zaman Kaskus. Iya. Zaman Kaskus tuh rage bait ini kayak kalau dulu kan kalau postingannya berguna dikasih cendol hijau. Kalau postingan nggak guna dikasih merah, dikasih bata. Iya. Nah itu kan kayak udah menggambarkan ini ya, apa Rage rage bait bait ini emosi. sebenarnya exist gitu, ada gitu. Iya, tapi emang secara populer istilah atau konteks rage bait ini baru baru rame populer di global itu di tahun 2010 sampai 2020-an. Betul. Nah, ini berbarengan nih sama platform berbasis engagement kayak Facebook, terus kayak Twitter, terus kayak TikTok. Instagram pasti. iya semualah konteks kayak gitu. Karena emang si model bisnis platform ini, ini kan menggunakan data based on interaction. Betul. Interaction, terus apalagi kalau kamu perhatiin media-media digital, beberapa itu udah sering menggunakan kalau dulu sebelum adanya rage bait, pakai namanya clickbait. Benar. Iya kan? Yang judul-judulnya nih kayak menjurus atau kayak bukan menipu ya. Nomor 5 pasti bikin kamu terkejut gitu kan. Iya. Itu kan clickbait. Nah ternyata setelah setelah diteliti lebih dalam, di atasnya clickbait ada si rage bait ini. Dia orang tuh ketika emosinya tersentil lebih emotional lagi, lebih emotional. lebih marah gitu kayaknya. Tapi judulnya aja udah rage bait gitu. Emang bermaksud untuk memancing kemarahan. Kenapa rage bait ini meledak lewat algoritma? Untuk memahami ini kita harus lihat satu fakta atau hard truth. Jadi platform media sosial itu tidak dirancang untuk kebenaran. Coba ulangi sekali lagi, biar yang nggak dengerin bisa nggak ya? Coba ya, dengarkan. Platform media sosial itu tidak dirancang untuk kebenaran. Tapi mereka dirancang untuk interaksi. Wow, oke. Iya. Itu hard truth-nya ya? Hard truth-nya. Karena ya kan kita ada interaksi as in nge-likes, nge-love, Betul. nge-comment, nge-share. Jadi untuk kebenaran itu kayaknya nomor 2. Betul. Dan penelitiannya menunjukin ya. Jadi konten yang bernuansa rage bait gini, bernuansa marah emang banyak komentarnya. Interaksinya tinggi gitu. Padahal belum tentu yang disampaikan kebenaran gitu. Terus kemarahan kadang-kadang meningkatkan share juga. Benar. Ada kayak konflik kan orang tuh seneng lihat konflik gitu kan. Iya, dan orang tuh kan kayak seneng, oh ini orang marah sebenarnya gue nggak bisa marah kayak gini. Betul. Atau mungkin kayak gitu juga, jadi disampaikan lah. Terwakilkan. Exactly. Nah konten ini pun juga ningkatin watch time. Karena kan kita mau penasaran gitu kan. Kayak kenapa dia marah, jadinya diikutin gitu loh. Jadi kayak mau ditahu gitu, apa sih ini memang ngeselin. Jadinya kita tuh nonton sampai habis. Atau bahkan dapat berseri-seri atau kita tonton. Iya, dan ada recommendation setelahnya, suggested video. Nah, semakin reaktif suatu konten, semakin besar juga peluangnya direkomendasikan algoritma. Iya, gitu. iya. Benar. Benar sih. Ini dibilangnya di sini ya, dalam ekonomi atensi, konten informatif selalu kalah sama konten yang memicu emosi. Ini tapi bener sih ya. Kayak bener banget, kayak tiba-tiba ada orang ngomel-ngomel tentang apa gitu.
viral. Iya. Viral terus jadinya orang langsung komennya tuh kayak spill dong siapa? Iya, udah spill siapa? Yang di spill gak cuma namanya, doxing, tiba-tiba datanya lengkap, dia perusahaan mana. Iya. Itu terjadi beberapa waktu lalu kan ketika misalnya ya kasus. Ada beberapa kasus lah yang kayak viral gitu dan emang emang karena memicu gitu kan dan disitulah gitu loh karena ada komennya, share-nya. Aku tuh keinget sama maksudnya kayak komen di TikTok kita gitu yang ada kayak komennya gini. Kan komen kita, konten kita adalah kenapa dalam 1 menit gitu ya menjelaskan sesuatu. Terus ada yang komen gini, yang kayak gini dong, yang informatif, viral. Aku kayak thank you, tapi ya kan dibilang kan kayak karena emang sebenarnya kontennya tuh ya konten informatif kalah sama konten yang memicu emosi. Betul. Nah disitulah Holmes. Tapi iya disitulah emang si rage bait ini jadi semacam currency gitu ya, jadi mata uangnya gitu. Walaupun agak disayangkan, akhirnya karena si rage bait, konten-konten yang mancing rage bait ini tinggi, jadi konten creatornya mengarahnya ke situ gitu. Iya, bisa benar-benar. Kalau kita personally merasa, aku ya mungkin, aku merasa sayang. Akhirnya demi engagement mereka melakukan hal kayak gitu. Iya, benar. Tapi anyway, yes. Iya. Ya sih suka gitu ya. Anyways, itulah yang asal usul dari rage bait. Betul. Nah, itu part 1. Nah, kita masuk ke part kedua. Apa sih ilmu psikologinya yang ada di balik rage bait ini gitu ya? Ini mungkin kita agak sedikit membedah dari sisi psikologinya. Iya, walaupun seperti tadi kayak ada beberapa gitu kan. Oke. Apa Holmes? Ya. Di sini kita akan bawa ke riset sedikit mengenai psikologi, neuroscience, dan komunikasi sosial yang menjelaskan kenapa otak manusia itu sangat mudah terpancing gitu ya. Yang pertama adalah Yang pertama adalah kemarahan atau emosi. Kemarahan itu adalah emosi yang paling menular di internet. Ini ada penelitian dari psikologi emosi Paul Ekman, Dacher Keltner, dan Jonathan Haidt. Nah dia bilang emosi negatif, terutama marah, itu menyebar lebih cepat daripada emosi positif. Itu kayak kayak api gitu kali ya. Api itu cepet banget merambatnya. Mungkin kayak gitu juga orang bener juga ya. Oh my god, aku jadi keinget ini karakter Anger di Inside Out. Kan dia bentuknya api kan. Terus kalau udah marah kayak gitu ya, semua bisa kebakar. Nah ini dibahas lah, nggak sampai di situ aja, ada alasannya. Kemarahan itu berkaitan dengan ancaman dan otak bereaksi cepat. Make sense. Jadi otak reaksi cepat kan? Karena ada ancaman gitu. Dan kalau ancaman kan kita langsung refleks kayak marah atau emosi gitu ya. Betul. Nah ini juga marah itu memicu respons fight or flight. Iya. Ini kayak ini katanya aku pernah baca di mana aku lupa. Tapi fight or flight ini adalah salah satu respon otak paling primitif kita gitu. Karena kan dulu menghadapinya itu ya binatang-binatang buas pilihannya, gitu. Jadi kayak pilihannya, gue fight or flight. Most likely emang kalau mau cari aman flight kan. Tapi karena di internet itu nggak terlalu mengancam, nggak terlalu besar, ya pasti responnya, fight nih. Di komen lah. Benar-benar. Aku tuh jadi anyway, it's another topic for another day. Jadi bikin penasaran. Kayak ini kayak ngangkat telepon ya, terus kayak nggak jadi cerita. Sorry. Nyebelin. Oke, I'm sorry. Nah, konten yang membuat kita marah itu kan terasa mendesak untuk dibagikan. Betul. Jadi emang kadang kita suka sharing marah kan kayak, ih gila nih ya, emang bener nih gue juga berasa gitu kan, suka gitu gak sih? Apalagi ketika komen marah kita ada yang confirm, iya kak itu ini bla bla bla, wah kita makin kayak terpicu marahnya. Nah, harus ada riset sains nih? Ada risetnya menemukan bahwa konten politik yang memicu kemarahan itu nyebar 21% lebih cepat dan 2 kali lebih jauh dibanding konten netral. Iya. That's why dulu tuh inget gak zaman pilpres zaman dulu ada dulu kalau bahas dikit ada cebong, ada satu lagi apa gitu kan. Itu isinya kan saling ngejelek-jelekin, tapi cepet gitu nyebar. Cepet. Jadi waktu itu ya kan kalau konten kayak politik kayak gitu kan ya, ramenya itu bukan, menurut aku nggak terlalu di Instagram, lebih atau di TikTok, lebih seringnya itu di Twitter atau di X. Nah aku itu tuh seneng banget main X, main Twitter tuh aku seseneng itu. Sampai ada yang waktu itu cerita kayak, ya gue gak bisa main Twitter soalnya capek, kayaknya draining. Betul. Terus gue yang kayak, kok gue seneng? Karena aku tuh
Karena aku tuh milih kontennya. Iya, algoritmanya tuh aku atur. Kamu kendalikan ya. Exactly. Jadi kalau emang ada yang nggak suka ya udah gitu, lupa. Nggak aku search. Jadi aku searchnya yang aku suka. Jadi teman-teman aku tuh banyak yang menghindari Twitter. Aku gitu sampai loh. uninstall Twitter X, kan? karena aku saking kayak buset ini kenapa isinya ini banget ya, cuma orang marah-marah, Iya. cuma kayak gitu-gitu. Sedangkan Jadi aku kayak oh my god sekarang lagi Dynamite Kiss, lagi kalau The Summer I Turned Pretty, terus ntar lagi kayak Taylor Swift, like oh my goodness. Tapi fun fact ya, Apa? fun fact orang-orang yang marah-marah di X sekarang udah pindah ke Threads. Iya ya. Jadi Threads yang tadinya damai, positive vibe gitu-gitu, kayak tiba-tiba temen aku berhenti main Threads gitu, kayak gue udah berhenti main Threads. Kenapa? Karena udah mulai kayak Twitter, mulai kayak X gitu kayak. Nah, itu kan kayak emosi negatif itu menyebar lebih cepat daripada emosi positif. Mulainya emang pada positif. Aku tuh sesungguhnya nggak main Threads. Karena kayak, karena ya pada bilang kan kayak nggak X terlalu toxic. Tapi ternyata menular juga. Iya. Iya. Ada juga ini, kalau tadi kan kemarahan dibilang adalah emosi paling menular di internet. Terus ada lagi namanya moral outrage. Ini adalah mekanisme biologis yang emang ada di tubuh kita gitu ya. Itu moral outrage itu adalah kemarahan karena merasa ada pelanggaran moral. Dan itu tuh kayak melepasin dopamin dalam otak. Oke. Ini penelitian dari Molly Crockett, peneliti sosial dari Oxford. Dia kenal nggak ya? Ikutan milih kata nggak? Karena sama-sama dari Oxford. Ih baru juga ya. Mungkin dia ikutan kayak kan Oxford sempit sekali ya. Jadi artinya marah di internet itu memuaskan. Semacam ada reward internal yang buat kita tuh ingin posting lagi. Ya mau memposting postan kah atau memposting komen kah? Iya. Karena emang kayak rilis gitu ya. Kadang kan orang suka ya curhat atau kayak ngepost di yang nggak bermaksud kode atau apapun. Cuman kadang kan suka ada yang ngepost di story gitu ya. Kayak sebenarnya enggak, gue cuma buat rilis aja, buat muasin ini gue. Iya, tapi itu sih semacam salah satu alat aku buat bukan ngejudge tapi menilai karakter seorang gitu. Dari seberapa ngeluh dan marah-marah dia di sosial media gitu. apalagi di story dan di mana gitu. Oke. Jadi guys, kamu langsung apakah kamu sama seperti Nahom? Karena aku juga gitu sih. Aku kayaknya kayak suka kok dia curhat. Ya nggak apa-apa juga sih. You do you. Oke. Yes. Nah ini berikutnya. Kalau tadi kita udah bahas tentang moral outrage. Nah ini adalah reinforcement loop. Algoritma melatih kita untuk marah. Sebelnya algoritmanya ngelatih kita untuk buat marah. Ini ada penelitian ya. Salah satu penelitian paling penting tentang fenomena rage bait ini berasal dari Yale University. Dia bilang setiap kali postingan marah dapat like atau share, otak kita itu kayak nganggap kayak sebagai penguatan gitu, kayak dukungan gitu. Benar. Ya akhirnya karena didukung lama-lama ya akan produksi lebih banyak konten marah lagi gitu. Benar. Iya sih, karena kan emang ya kalau balik lagi marah itu lebih cepat menyebar gitu. Betul. Jadi kayak lebih banyak kayak ada gengnya. Iya. Oke. Nah ini penelitian juga menganalisis 12,7 juta tweet dan menemukan pengguna yang mendapat banyak engagement dari postingan marah itu berpotensi meningkatkan intensitas kemarahannya hingga ganda dalam beberapa bulan. Oke. Iya, makin didukung makin intens marahnya ya. Benar. Kayak makin api, makin dikipas-kipas jadi kayak makin brrr. Sama sih sebenarnya kayak konten apapun ya. Kalau menurut aku ya. Tapi karena itu lagi refleks ke marah itu konteksnya, lebih konteksnya. Kayak kita kan konteks maksudnya kayak ngepost yang happy terus kayak aku ngepost tentang The Summer I Turned Pretty gitu ya. Terus banyak yang like, aku jadi kayak oh my god, I wanna share this more. Betul. Mungkin juga ini adalah rasa kayak validasi. Nah, itu kali tadi kan. Jadi kayak marah terus kayak ada engagementnya jadi kayak makin iya kan, gue bilang juga apa. Iya. Sampai akhirnya iya sih bener. Iya bener. Jadi kayak divalidasi apa yang dia ucapkan gitu ya. Makanya orang yang tadinya mungkin ya di sini di penelitiannya dibilang orang yang tadinya moderat bisa berubah nih jadi ekstrim ke kiri atau ke kanan karena reinforcement sosial gitu. Iya benar. Tapi buat aku reinforcement sosial ini emang erat sama apa yang akan disampaikan berikutnya nih. Betul. Karena ada yang namanya outgroup animosity. Jadi ketika rage bait ini bisa makin memuncak, makin membesar ketika ada grup yang mensupport. Iya. Kayak misalnya
ini nih penelitian ini. Karena dia bilang kayak musuh bersama. Iya. meningkatkan engagement. Karena ya kalau udah ada satu orang kayak bukan satu lah atau kayak ada kelompok kayak kita nggak suka terus rame-rame itu kayak Nah ini ada penelitian dari PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Dia menunjukkan kalau konten yang menyerang kelompok lawan mendapatkan engagement paling tinggi. Kelompok lawan. Contohnya apa? Contohnya fans versus haters. Oke. Ini mungkin beberapa kayak kalau aku sering dengar kan ada yang bilang kalau penggemar K-pop di sosial media suka agak apa die hard gitu kan, komennya suka sadis-sadis kayak gitu-gitu kan. Iya, sama lah kayak fans Swiftie juga gitu kan. Swiftie juga gitu. Aku boleh cerita ya? Boleh. Kamu kan Swiftie. Exactly. Jadi ya waktu itu kan aku nge-post tentang Taylor Swift. Terus banyak komen yang kayak haters banget yang kayak bilang, ih aneh banget. Dia tuh mau nge-rage bait aku. Jadi kayak aku dikata-katain. Terus aku yang kayak, what's your problem? Tapi kamu sadar nggak kalau di situ fansnya juga sama kuatnya gitu. Iya. Sama kuatnya mendukung kamu kan. Benar. Jadi artinya kelompok itu tercipta secara natural, ya nggak natural juga. Iya juga sih. Ya, jadi komennya tuh banyak. Iya benar-benar. Aku lupa karena banyak yang komen kayak, ih seneng banget, iya ini aku banget, gitu-gitu. Iya. Tapi ya itu kalau ngebahas tentang rage baitnya adalah mereka tuh yang hatersnya itu tuh yang benar-benar kayak, ih aneh banget sih. Terus yang kayak dikata-katain, terus yang kayak, I was like, what? Terus dan banyak yang ngebelain kamu di situ, di post di komen itu. Lumayan. Iya kan? Nah itu karena yang dipancing adalah yang debate adalah rage-nya fansnya. Iya. Akhirnya fansnya ngebelain kamu kan. Terus ya hatersnya ngebelain lagi kayak gitu kan. Iya. Maksudnya kalau si hatersnya kayak nge-rage bait aku sebagai fansnya. Betul. Dan jadi kayak I was like, are you okay? What did I do to you? Iya. Untung kita cukup ini ya. Cukup agak bodo amat dengan itu. Walaupun awalnya mungkin kena dampaknya. Iya, sempet. Cuma akhirnya kayak, kayaknya bodo amat deh. Iya, waktu itu aku sempet kan awal-awal ngonten terus ada yang komen kayak aneh Iya. Terus yang kayak, ih apaan sih mukanya gitu. Terus kayak kenapa matanya kelilipan. Karena kan aku suka kayak kalau at the end kayak winking gitu kan. Terus ya terus aku kayak, why are you attacking me? What did I do? Tapi kayak ya udahlah capek gitu kayak ya udahlah nggak usah diresponin. Kayaknya itu yang dia cari kan. Betul. Walaupun jadinya mungkin komen aku jadi banyak juga ya. Iya. Jadinya engagementnya tinggi kan. Exactly. There you go. Selain fans versus haters, ada juga ini kalau lagi apa judulnya? Pemilu, pilkada. Nah ini pendukung partai A versus partai B. Misalnya kalau di Amerika Demokrat sama Republikan gitu kan. Iya benar. Nah terus ini juga ada nih generasi muda versus generasi tua. Ini relate ya. Kayak apa? Kayak kadang-kadang yang tua ngerasa metodenya masih berhasil, tapi yang muda juga kadang-kadang suka kebablasan juga. Iya, gitu. benar. Itu lucu sih kalau ngeliatin komen-komen itu. Dasar boomers gitu. Sementara boomers sebel sama Gen Z dasar lembek gitu kan. Millennials be like. Millennials juga kena juga sih. Kena juga sih, benar. Millennials be like. Iya. Terus ada istilah orang waras, smart people versus apa yang kayak gitu lah. Oh benar. Ya. Karena iya kan kayak ada grup gitu loh. Betul. Bersamaan gitu. Ya. Nah masalahnya algoritmanya tuh nggak tahu ini tuh nggak kenal konteks moralnya. Iya, nggak tahu nih fans sama hatersnya yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana secara moral lebih terbaik, lebih benar gitu ya. Betul. Mereka cuma lihat kayak, wih konten ini banyak interaksinya nih, let's go kita amplifikasi gitu. Bener. Iya. Ya itulah algoritma. Itu tadi ya. Part 2-nya kita bahas tentang ilmu psikologi di balik si rage bait ini. Kita masuk ke part 3. Part 3 tadi ya dampak sosial dan gimana melindungi diri kita. Gimana melindunginya, betul. Dampak sosialnya kita udah singgung beberapa di sebelumnya, tapi mungkin kita tambahkan sedikit ya. Mungkin yang terjadi adalah polarisasi politik. Jelas kita ngerasain banget di tahun 2019 kemarin gitu. Iya. Politik kebagi dua gitu. Terus penyebaran misinformasi. Ini kan yang nggak kita cross check dulu, tapi marah dulu aja gitu ya. Iya. Gitu kan. Dan kan
cepet kan. Kalau udah viral ya udah keluar aja dulu semuanya. Betul. Nah yang ketiga adalah kelelahan emosional dan burnout. Yes. Obviously, karena kan kalau kita nontonin konten marah-marah terus gitu kan, itu tuh kayak nge-trigger stress, anxiety. Terus udah gitu kayak insecurity, rasa nggak nyaman, rasa nggak aman. Terus juga pastinya overthink, karena kayak ya kan, ini ntar begini, ntar begitu. Yes. Gitu-gitu. Terus yang keempat adalah pengguna merasa informasi makin banyak, tetapi pemahaman makin sedikit. Benar. Karena kayak di-share banyak, tapi kayak nggak ada penjelasannya. Nah itu kan yang agak bukan ribet ya, tapi Iya, jadinya kayak nggak memahami konteks secara keseluruhan gitu. Benar. Itu dampaknya kalau kita akhirnya kepancing rage bait rame-rame. Tapi ini ada tips nih, gimana sih cara kita mengenali si rage bait ini? Yang pertama adalah cek nih checklist ya. Kayak pertama, cek dulu nih judulnya tuh emang dibuat buat marah-marah, bukan buat paham gitu ya. Itu iya sih, kayak misalnya kayak di awalnya langsung kayak kesel banget apa karena ini kayak gitu misalnya. Atau kayak siapa nyebelin, atau kayak sorry kayak huruf T yang depannya T gitu. Kayak udah bikin marah gitu. Iya. Nah, terus yang berikutnya adalah kayak nggak ada konteksnya. Betul. Atau konteksnya emang disembunyiin aja. Iya. Ini kalau ngomong-ngomong konteks ini relate sama checklist berikutnya yang tentang bukti atau datanya minim kadang-kadang. Iya, benar. Karena biasanya mungkin lebih banyak muatan opini. Jadi yang intens opininya, menurut gua gini. Tapi dia nggak ngasih konteks dan nggak ngasih data gitu. Betul. Nah ada juga menggunakan pola kita versus mereka. Iya. Jadi itu kan balik lagi musuh bersama. Iya. Itu terus kadang-kadang ngajak followersnya atau yang lihat postingan itu bereaksinya cepat gitu. Kayak misalnya kayak gila banget nih, atau kayak wah gila ini penghinaan terhadap ini gitu. Wah ini memalukan banget, gue sih malu kayak gini-gini. Nah, itu kan orang kepancing buat kayak wah kelompokku dihina nih misalnya. Gitu kan. Nah ini juga relate lah sama yang terakhir, trending karena komentar emosional, bukan karena kualitas informasi. Karena kan itu kan udah ada komen-komennya yang seperti itu. Iya. Nah kan itu cara mengenali rage bait-nya. Udah di checklistnya ya. Tadi udah dikasih tahu kan ya, ada di remind untuk siapin notes enggak ya? Belum. Nah ini adalah cara melindungi diri kita. Betul. Kalau dari bukunya Mel Robbins, Let Them. Nah ini sekarang Let Me. Gitu. Nice. Iya bener. Emily Ems lagi baca Let Them. Iya. Aku menunggu giliran di sini. Bener. Nah ini cara melindungi diri kita yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah tahan 3 detik ya sebelum komentar. Tarik nafas, hitung 1, 2, 3 gitu ya. Nah ini menonaktifkan impulse fight or flight. Yes. Iya. Itu paling gampang sih sebenarnya 1, 2, 3. Iya, aku juga gitu. Yang kedua, udah napas 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, ini klik sumber sebelum marah gitu. Ingat ya, judul itu sering dibuat kayak untuk membengkokkan gitu kan. Emang sengaja mungkin dibuat intriguing. Jadi dicek sumbernya dari mana. Betul. Yang ketiga itu setelah cek sumber, emang prioritaskan sumbernya itu adalah media yang memberikan konteks. Kayak jangan yang media-media yang emang mengandalkan kemarahan gitu ya. Tapi andalkan media yang berkualitas tinggi yang mengandalkan penjelasan. Exactly. Itu ada beberapa kok. Salah satunya mungkin yang paling ini kayak Good News from Indonesia. Gitu kan lumayan ngasih berita-berita yang baik ya. Baik kayak gitu. Nah, yang keempat adalah kurangi konten yang memicu kortisol. Kamu bisa kayak unfollow akun tuh yang setiap hari tuh marah. Nah, selalu membingkai isu secara hitam putih gitu tanpa ngelihat mungkin emang ada konteks yang lain. Nah, atau sengaja memprovokasi. Aku juga ada beberapa yang kayak udah ini kayaknya nggak bagus deh. Iya. Aku juga ada beberapa, tapi udah lama sih teman-teman yang kerjanya sosial media marah mulu. Akhirnya aku mute. Iya, benar. Ya gitulah. Nah, kelima, ini adalah sadari bahwa algoritma itu tadi kayak kita bilang hanya melihat reaksimu, melihat reaksi kamu aja, tapi bukan diri kamu. Jadi jika kamu sering marah, ya platform mengira kamu tuh emang suka marah. Terus berikutnya, jadi karena itu platform pun akan memaksakan lebih banyak konten yang lebih marah. Karena kayak lihat, lo tuh ini ya, karena ya sesimpel aku sukanya The Summer I Turned Pretty gitu ya. Jadi dapetnya The Summer I Turned Pretty terus gitu ya. Betul. Algoritma don't know you as a person loh. Iya, kayak kita lagi suka tenis,
algoritmanya tenis mulu. Lagi lihat search raket padel, algoritmanya kayak toko padel mulu, toko raket. Bener-bener. Terus langsung dikasih budget. Ini buat pemula dengan budget terbatas. Ini pemula dengan budget medium. Ini pemula dengan unlimited budget. Kayak paham. Tapi karena konteksnya ngomongin sosial media dan algoritma, kita bersyukur sosial media ini punya fitur yang namanya not interested button gitu ya. Ini adalah yang harus kamu lakukan ketika kalau merasa internet kok isinya bikin kita marah-marah gitu ya. Itu kita harus break the loop gitu. Kayak ini kalau aku pernah tuh. Kayak aku gara-gara lagi suka lihat, waktu lagi iseng sih karena lucu. Jadi ngeliat pertandingan bola Tarkam. Pertandingan bola Tarkam tuh isinya berantem semua kan. Terus aku lihat lucu karena berantemnya lucu, terus peristiwanya lucu. Jadi aku liatin. Tapi lama-lama muncul terus nih. Lama-lama dari fight Tarkam muncul street fight. Oh iya. Makin liatin, seru juga ya. Akhirnya kan muncul mulu. Jadi akhirnya aku prefer karena udah mulai nggak bener nih. Aku break the loop dengan cara not interested. Tiap muncul not interested gitu. This video makes me uncomfortable atau apa gitu kan. Aku juga gitu. Nah itu yang aku lakukan di X. Jadi yang aku nggak suka tiba-tiba kok, misalkan aku emang lagi nyari informasi berita itu, aku cari dong di search lah. Terus of course ntar di For You page-nya muncul. Langsung kayak itu kayak not interested. Sorry, I'm gonna make this because actually walaupun itu algorithm you cannot control it, kayak maksudnya algorithm, ya kan kita nggak bisa mengontrol. Tapi kalian sebenarnya tanpa sadar bisa mengontrol dengan kayak break the loop, kayak not interested. This video, this post makes me uncomfortable atau apa gitu loh. You can do it. Nah, sudahlah tiba di conclusion. Yes. Tadi kita udah belajar gimana apa sih si rage bait ini, asal usulnya, terus kayak ilmu psikologinya, dan terakhir tadi dampak sosial dan gimana cara melindungi diri kita. Yes. Ya, tapi bisa dibilang si rage bait ini emang cerminan dari era ini gitu, 2025 ini gitu. Ketika kemarahan lebih gampang dijual daripada kedamaian gitu ya. Tapi dengan kita paham gimana otak kita kerja, gimana tuh algoritma sebenarnya memanipulasi kita, dan bagaimana emosi ini cepat menyebar, kita bisa kok memutus siklus ini gitu. At least bukan di seluruh dunia banyak, tapi di diri kita sendiri dulu gitu. Cut the cord. Internet itu bisa menjadi tempat yang lebih sehat, tapi hanya jika kita belajar mengenali jebakan kemarahan dan memilih untuk tidak terjebak. Yes. Jadi Thank you so much for listening. Semoga konten rage bait ini bisa membantu. Iya berarti nggak sih, aku kayak semoga konten kita pun selalu informatif. Amin. Oke, jangan lupa follow, komen, dan share podcast ini kalau kamu suka, dan juga jangan lupa kasih rating juga. Yes, follow Instagram and TikTok buat follow Instagram dan TikTok kita @msenhomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Jangan lupa subscribe YouTube kita juga, msenhomes. Yes, so that's it. Thank you.